masuk untuk run yang pertama di Bermuda atau Free Fire Master League Season 5 Divisi 2. So Survivors, let's go. Kita bakal lanjutkan atau kita bakal mulai untuk round kita yang pertama, yang mana pesawatnya bergerak dari area keraton menuju ke area Eden Stick, dan ternyata EVOS Immortal nggak mau nabrak lagi ke area Bonafide Circuit di sana. Iya, kalau kita lihat juga karena malam hari ini tanpa ada RRQ Kazu. Jadi EVOS itu lebih leluasa untuk turun di area The Samurai Garden. Karena kalau ada RRQ Kazu, Samurai Garden itu dikuasai oleh RRQ Kazu. Begitu pula juga dengan Bonafide-nya. Tanpa ada Bonafide, RRQ pasti bukan RRQ, sorry, maksud gua dari EVOS itu biasanya turun di sirkuit. Tapi kali di sisi lain juga Buzon sudah bakal diamankan oleh Mia Reptilon. Di sisi lain ada satu orang terjatuh, yaitu Hayden. Sang Racing Star-nya pun bakal tumbang daerahnya. First blood didapatkan, rupanya ada player EVOS di depan sana. Namun kita bakal coba melihat terus dan terus. Rupanya Zack satu ditukar satu, udah terlalu jauh dan nggak apa-apa. BW itu masih worth it juga ya, karena dia mengamankan satu eliminasi walaupun dirinya pun harus terbunuh kali ini. Iya, ternyata dari EVOS Portal juga pada akhirnya melakukan kayak tersebut itu di beda. Hal yang sama juga mungkin kalau kita lihat karena kita juga melakukan merupakan satu orang yang turun terpisah, mungkin juga menjadi efektif kalau misalkan mereka mau benar-benar nyari informasi supaya bisa melakukan tepat, dan informasi mahal juga diberikan oleh Serang Jack. Kalau di mana di Blue Zone itu ada satu squad gitu loh. Jadi tim EVOS Immortal yang tadinya udah turun di area Samurai Garden gak bakal terlalu buru-buru ngerotasi ke area Fortune itu sendiri karena memang di sana udah ada tim. Informasi cukup mahal, tapi kita melihat juga di sini observatory Rans Esport lagi-lagi selalu saja mendapatkan gangguan. Kali ini mereka kedatangan Bigetron Rasengan. Di sana ada satu orang yang mungkin juga turun agak sedikit terpisah. Gue belum melihat juga sisa player dari Bigetron Rasengan di arah mana. Yang jelas kalau biasanya Rans ketemu sama Zoom selalu di area observatory, tapi Zoomnya nggak ada pada malam hari ini dan mereka bisa free looting ya di area sana. Iya, tapi kita lihat juga di sini dari Fortuna, orang tim Five 69 udah menumbangkan dua rooster daripada MBR, tetapi pemain terakhir berhasil mempick up satu player tersisa. Ruli kali mencoba bergerak dari sebelah kiri, Woodpecker bakal coba untuk dipokang lagi, ditembakkan masuk cukup utara musuh ke depan. Datang lagi satu player dengan menggunakan satu vehicle, namun dari belakang masih ada dengan senjatanya. Sakit bakal diberikan damage lagi dan lagi. Ini sekarang standing high dan Racing Star bersembunyi di dalam rumah L di bawah, cukup masih aman di mana point kali ini. Coba untuk medikasi, feeling santai dulu bakal di-edit, tetapi Clyde 69 agak sedikit berpindah dan rotasi mencari pergerakan di manakah dirimu seorang Hayden, dan Haydennya pun tidak diketahui di mana pos. Iya, ternyata memang formasi drop zone 1-3 juga dimanfaatkan oleh Voin karena 3 player tadi juga nggak benar-benar turun di area blue zone dan satu orang dari Big Voin ada di arah sana. Itu yang gua maksud informasi yang mahal ketika lo melakukan formasi drop zone 1-3 tapi tidak pada tempat yang sangat-sangat jauh gitu, misalkan 3 orang di area atas, satu orangnya di area bawah. Kalau misalkan deketan masih kayak gini, dapat info mahal di satu area tersebut, 3 orang yang misal tadi langsung cepet ngasih formasi gitu supaya bisa nyergap tim yang tadi sempat ke spot. Jadi informasi mahal itu yang ngebuat posisi dari MBR sendiri bisa mudah di setup oleh tim Voin. Follow up-nya juga cepat meskipun posisi dari Voin itu melakukan split tadi, tapi ya memang dengan informasi yang diterima, pengurungan yang dilakukan oleh tim dari Void 69 jadinya efektif, yang ngebuat MBR kali ini menyisakan Hayden sendirian yang sulit juga tentunya untuk selamat, meskipun kali ini Hayden sempat melepaskan tembakan dan hampir saja Ruli pun terculik. Ya itu dia satu usaha yang bisa dibilang gak sia-sia banget. Ya, bisa sebelum dia tumbang dia memberikan perlawanan walaupun akhirnya dia harus di pick out begitu aja. Not bad, karena dia masih round pertama, masih ada 5 round lagi yang bisa dimanfaatkan oleh MBR. Jangan biasa kita ketahui seperti biasa di round pertama itu adalah round-round pemanasan atau round-round tes ombak. Jadi ketika kita susun, seharusnya di round berikutnya kita masih bisa untuk reset dan mencari kesalahan apa yang tadi kita lakukan di round pertama. Ada
solusi seperti apa yang cukup tepat sehingga kita bisa melakukan lebih baik lagi di round berikutnya. Karena kalau kita tusun mulu, otomatis poin kita bakal dikit. Apalagi dari MBR tadi dia belum udah dapat ini satu pin eliminasi, Ivozak terbunuh, tetapi dia ada di peringkat ke-12 dan itu benar-benar kayak kurang banget untuk poinnya. Namun Iya. Bigan kali ini. Yap, di area hanggar seperti biasa GRC sudah menempati rumah kecilnya, gubuk kecil ya untuk GRC seharusnya ini. Dan di arah sana juga tetap masih ada First Rider Bonafide tumben-tumbenan bawa mobil tiba-tiba turun di hanggar. Mungkin mereka memutuskan buat turun karena emang udah ada tembakan juga dari GRC, tapi gue yakin informasi yang diterima oleh Bonafide juga masih belum terlalu lengkap karena di sana Calvin terpisah sendirian, terkena headshot dari seorang Mario yang benar-benar melepaskan aimnya ke arah seorang Calvin, meskipun Calvin sendiri ada di dalam vehicle. Ya betul, gue juga nggak nyangka bakal ada damage masuk. Bisa dibilang itu critical damage karena yang pertama itu terkena headshot sehingga itu agak sedikit mendistract pergerakan dari Calvin. Dan Calvin pun dia juga cukup bingung kenapa gue masih bisa terkena hit padahal gue ada di dalam mobil yang emang notabene-nya terkena hit di dalam mobil Lamborghini seperti itu cukup sulit. Tetapi itu adalah apa ya, satu pernyataan yang salah bagi seorang Mario dan Surya di depan sana. Nggak ada yang tidak mungkin, musuh di dalam mobil aja masih bisa terkena headshot oleh mereka, apalagi musuh yang ada di area open field. Itu bakal jadi makanan empuk bagi mereka itu sendiri. Iya. Dan juga memang tadi posisi dari vehicle juga masih belum bergerak kan, jadi emang bakal lebih gampang juga buat Mario nge-aim bener-bener nembak itu bukan cuma ngancurin mobilnya tapi ngincer juga orangnya. Karena kalau misalkan kita ngancurin mobilnya dulu, ada waktu buat si pengendara buat turun sama buat masang glue wall. Itu sih mungkin yang ngebuat Mario bisa gampang dapetin satu kepala dari salah satu player Bonafide tadi, yang ngebuat pada akhirnya ketika tidak adanya RRQ Kazu yang bertahan di area hanggar ternyata diisi oleh tim Bonafide yang harus tertulik satu playernya. Ini bakal sulit juga mereka kalau mau escape dari area hanggar itu sendiri karena tadi vehicle mereka udah ditembakin, mereka udah terlanjur di arah dalam sana juga, terus mereka mau nge-revive ke tempat vending machine juga, bakal jadi bahaya. Mungkin makanan juga buat tim GRC ataupun First Rider, bakal jadi satu bahaya juga. Itu yang harus mereka pertimbangkan kemana nih di tim Bonafide ini mau ngedupin Calvin yang satu orang kedua keculik, bakal sulit juga. Karena kalau gue lihat dari segi pergerakan rotasi dari Bonafide, nggak biasanya gue lihat Bonafide itu datang pakai vehicle dan langsung coba untuk bertahan di area hangar. Beda halnya ketika GRC serta First Riders yang emang dua tim ini ketika awal mulanya season 5 Free Fire Master League ini mereka udah menempati hangar dan juga area tower yang bisa dibilang tadi kayak Bigan, gubuk kecil dari GRC. Dan itu apa ya, gubuk sekecil itu mereka bisa memanfaatkan dengan baik tanpa ada gerbekan daripada musuh-musuh yang lain. Bisa dibilang tempat mereka itu udah aman dan mereka juga membagi, kalau nggak salah di dekat area hangar itu ada sekitar 2 tower, yang satu di tower kiri dan satu lagi tower kanan di dekat jembatan. Di posisi seperti itu pembagiannya emang benar-benar bagus, apalagi gampang bisa dapatkan critical damage ketika musuh pengen masuk ke area vending machine dan juga Harry Potter yang ada di depan mereka, Bigan. Iya, dan mereka juga bersama dengan First Rider mereka udah sama-sama sadar gitu. Kayak FR nih, gue sebagai FR, gue ngambil tempat biasa lagi lah di rumah yang di hangar itu. Kayak dia kalaupun ada musuh di tower sana ya udah, udah tahu itu siapa gitu loh, itu GRC. Mereka nggak bakal gerak ke kita gitu loh kalau misalkan zonanya masih ada di sana. Dan gue juga nggak bakal gerak ke mereka kok kalau misalkan zonanya masih ada di gua gitu loh. Jadi dengan objektif survive dari kedua tim ini ngebuat apa ya, satu hal yang positif juga untuk mereka berdua, kayak masih di dalam zona terus buat apa terlalu terburu-buru nabrak gitu loh. Kalau lu masih bisa survive lagi, makin lama survive. Kalau misalkan dari tadi tim udah nabrak-nabrakan, mungkin mereka yang bisa jadi hashtag 12, tapi karena mereka sabar juga jadinya mereka masih bisa nyimpen nih hashtag 11-nya, masih bisa kemungkinan ada di gua. Nunda warnya lagi antara FR dan GRC, mungkin di luar sana bakal ada tim yang fight juga. Dan kalau ngelihat zonanya update lagi barusan masih ada di sekitaran mereka. Iya, di area hangar, dan area hangar itu sudah ada sekitar baru-baru ini kalau nggak salah tadi gue nonton ada sekitar 3 tim. Dan
ngomongin 3 tim, di sisi lain sudah ada 2 tim yang bakal saling bersikutan, yaitu dari Wow. CS:GO Boba dengan Dewa. Satu orang bakal tertabrak tetapi Mader darah cukup sekarat. Dewa Renal terjatuh, begitu pula juga dengan Mader menyusul. Namun Redes bakal coba melakukan satu inisiasi revive dari sebelah kanan, bakal terjadi pergerakan yang cukup bagus. 2 orang 3 bakal sekaligus sudah bakal tumbangkan. Wow. Kali ini Dewa Unitednya harus puas di peringkat ke-11 di tangan CS:GO Boba. Langsung melakukan setup war dengan menggunakan vehicle masuk ke arah pertahanan dari tim Dewa United yang sepertinya kalau gua lihat mungkin masih agak sedikit kurang siap untuk melakukan setup pertahanan di area yang sudah mereka tempati tadi sejak awal, karena memang CS:GO Boba datang dari arah patahan dan satu orangnya juga datang dengan menggunakan vehicle jeep dari arah yang tidak terduga, tapi ternyata di area hanggar sudah mulai ada pertempuran di dalam zona yang mana baru fight juga tadi sempat untuk melepaskan tembakan. Dan di area luar zona kali ini sudah ada pertempuran bakal terjadi. Ada UND dan juga Void 69 yang mana granat ternyata di sana masuk dari seorang Faye menumbangkan 2 orang. UNB kali ini bakal masuk ke arah Kibo dengan vektornya. Dari belakang juga ada orang. Kronos menyalakan satu orang, berhasil kebakar kembali, tapi UNB menjaga 1 orang saja. Kibo coba untuk melakukan ending terlebih dahulu, tapi masih ada tembakan yang terus dilepaskan. Waduh, ternyata tim UNB-nya berhasil untuk ditumbangkan oleh Void 69. Langsung 8 poin eliminasi di awal. Iya, poin 69. 8 poin eliminasi. Dari segi grafik perform 69 poin. Itu emang bener-bener ya kayak meningkat banget, cukup drastis ketika mereka nabrak. Mereka nggak bener ragu atau mereka tuh nggak bimbang kita pengen nabrak apa enggak. Mereka konsisten dan emang yakin ketika keyakinan ada di tangan kita, kita pun pasti bakal bisa menumbangkan siapapun lawan kita. Namun kali ini bikin di sisi lain Dragon Phoenix yang tadi sempat beberapa kali muncul notifikasi mempick off tetapi belum sempat mengending, dan di area mereka lagi dan lagi seperti match day sebelumnya ada di area Bima Sakti high grounding dan di posisi itu, dan terulang kembali masih santai di sana. Coba untuk melihat pergerakan dari JRC ngeliat First Raiders ngelihat Rans dan juga Bonafide serta EVOS Immortal yang masih cukup jauh dan agak sedikit dingin. Ya ini harusnya jadi lampu kuning buat JRC, karena memang beberapa match day yang lalu Dragon Phoenix menunjukkan performa terbaik. Mereka berhasil dapetin kill yang banyak dan kalau nggak salah juga mereka dapetin Buyah di sini ya. Iya, dengan posisi seperti itu pas kita ngelihat performa sniper dari Mal ini benar-benar poin, dan war akhirnya itu ada di jembatan ya nggak sih? Di bawah, betul. Di bawah jembatan ya. Betul banget, di bawah jembatan. Nah ini juga harus jadi lampu kuning buat JRC karena zonanya udah mulai narik nih. Kita udah ngelihat Rans terus Bonafide sama First Rider udah nggak ada di dalam zona lagi, otomatis mereka harus masuk entah itu lurus ke arah JRC atau mau muter ke arah yang lain. Kalaupun mau muter harus disekalang karena dalam 30 detik lagi zonanya bakal menyusut. Tapi JRC juga mereka nggak boleh santai, karena ketika mereka melepaskan tembakan ke arah hanggar, kalau misalkan dari hanggarnya maju lurus gitu kan ke arah JRC, dari belakang Dragon Phoenix juga bakal mengancam keberadaan dari JRC itu sendiri. Itu sudah terjadi dan harus diwaspadai. Ya betul-betul emang harus diwaspadai. Apalagi posisi daripada Ransi Sport ini bisa dibilang emang kayak cukup sulit untuk melakukan rotasi karena dia terhimpit. Ada Bonafide dan juga JRC yang emang benar-benar nggak lepas pengamatannya ke arah tim yang ada di depan mereka. Serta Bigetron Rasengan yang kali ini bermain cukup bagus, agak mendinginkan peperangan. Namun di sini juga JRC betul banget, barusan juga bilang dipatahkan langsung. Iskonya pun harus tersulit begitu pula lagi dan lagi. Grand Xmal dengan penggunaan snipernya menumbangkan beberapa player yang ada di depannya, dan terlihat di sisi lain kan. Oh my god, ketika damage dari seorang Kupel bener-bener epic moment kalau kita lihat kali ini, menghancurkan satu pihak Liban sana dengan Woodpecker, satu orang tertekan juga. Gol bakal terpasang ambil sebelah kanan Gede yang menggunakan Skylernya, menghancurkan satu popping duel daripada Rehans yang benar-benar cukup sulit menggunakan Dapek, tetapi daripada Gede mencari satu jarak yang bisa untuk digunakan dengan baik. Double Vector pun sulit untuk difungsikan dari jarak searea ini, namun salah tembak di depan sana, keluarlah Skylernya. Rasi seperti ditumbangkan di posisi 11 dan kali di Gede sebelah kanan menggunakan MG7, satu motor hancur dan itulah dia rata daripada Bonafide kali ini kan. Yes, ini merupakan satu aksi dari seorang Kupel. Itu kalau tadi lu bilang dari JRC kalau mobilnya gerak susah, tapi dipatahin langsung sama Kupel. Itu lagi jalan loh.
kena headshot loh. Langsung kena headshot, palanya hilang sama nyawanya sekalian gitu ya kan. Cepet banget, itu emang mekanik udah nggak bisa bohong lagi ya. Dan kita juga melihat seperti yang kita duga, Dragon Phoenix mendapatkan zonanya, sementara First Rider masih agak tertahan di luar sana. Ini yang jadi ancaman buat GRC juga tadi sebenarnya udah terjadi. Sempat Mario juga berhasil ditumbangkan sama salah satu player dari Dragon Phoenix sama si Mal tadi pakai sniper. Ketika dari GRC ini ngelepasin tembakan ke arah belakang atau ke arah hangar tadi. Dan buruknya, kabar buruk yang dapat ke GRC adalah mereka di luar zona dan zonanya juga berpihak ke arah Dragon Phoenix. Yang jadi PR buat Dragon Phoenix juga mereka harus bisa benar-benar nahan serangan dari segala sisi. BTR juga di sana udah mulai masuk, Suryanya udah mulai ketembak dan Bigetron Rasingan komit ke arah bawah terlebih dahulu. Mario sudah tertumbangkan dan langsung saja terending di sana rupanya, tapi sebuah vehicle sudah meledak duluan, berhasil menumbangkan JX, disampahin sama Lim. Ternyata Plukin juga berhasil pada seorang Mal dengan snipernya lagi-lagi Mal. Surya juga tumbang, sementara Yuan dengan Payzone harus berjibaku. Uai udah nggak ada peluang lagi, Rahasia mendapatkannya dari arah belakang. Limnya pun bakal terjatuh, namun Susana dengan pola popping dualnya Magic 2 lagi tersisa dari bawah. Force Riders masih ada asa. GRC pun masih bertahan hidup, botnya pun tumbang. GRC ada di peringkat ke-6, namun kali ini Susananya udah rata, harus terjatuh lebih tepatnya. Bigetron pun pulang di posisi kelima. EVOS Immortal masih bisa untuk survive. Dragon Phoenix bakal coba untuk berpapasan, lakukan satu inisiatif serangan. Ada flash freeze dilemparkan ke arah depan, 3 orang dari arah belakang teman-teman CSGO Boba, namun 1 orang cukup merecoki dengan penggunaan vehicle yang emang bergerak rotasi sisi kiri dan kanan, berputar-putar manja untuk dihancurkan. Ada terlihat penggunaan shotgun charger daripada satu player Mandaris. Yes, sudah ada 6 poin eliminasi didapatkan oleh CSGO Boba. Di sana Bocil mendapatkan seorang Mal, sebuah headshot dengan AC-nya yang sangat membahayakan. Dan ini juga harus menjadi pertahanan yang kuat untuk Dragon Phoenix. Setelah 2 orang ditumbang, harus ada waktu untuk menggulung terlebih dahulu. Bakal menerima serangan dari segala arah, sementara Void 69 masih menunggu momentum untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Tidak ada Zero di sana memberikan informasi ke arah Bocil. Kembali juga Gedai yang sudah bersiap dengan sebuah granat yang akan coba dilemparkan. Masih terus berputar. Zero sempat nyangkut motornya, tapi untung nggak ada yang nembakin juga. Masih coba bertahan, nabrakin 1 orang, 2 orang ketabrak. Zero masih muter-muterin HP dari sana. Jatra berhasil untuk ditumbangkan dengan sebuah shotgun chargernya. 2 orang tumbang lagi-lagi. Dragon Phoenix ternyata harus sudah dieliminasi di posisi keempat. 8 poin eliminasi, tapi poin 69 kali itu bakal nabrakin ke arah CSGO Boba. 1 orang tumbang dan juga Drian di sana terus knockdown. Masih ada yang berhasil untuk didapatkan poin eliminasi, tapi EVOS Immortal di arah bawah bakal mengancam juga. 1 orang terakhir dari poin yang kali ini masih bertahan. Granat coba lemparin seorang Man, tapi masuk juga, poinnya tumbang di posisi ketiga. Dan 1 lagi CSGO Boba juga rata. EVOS Immortal mendapatkan buya dengan 10 poin.